Salam bagi kita semuanya, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 25 Februari 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Roma 4 ayat 18 sampai ayat 25, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam setiap kehidupan kita, menunggu adalah suatu pekerjaan yang sangat membosankan. Kita mungkin tidak ada di antara kita yang mengatakan bahwa menunggu itu pekerjaan yang enak. Dalam perjanjian antara Allah kepada Abraham dalam hal keturunan, Abraham pada saat itu masih berumur kurang lebih 75. Ketika Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan keturunan kepada Abraham melalui istrinya Sarah. Tetapi selama 25 tahun, Abraham dengan tidak bimbang, tidak ragu akan janji Allah itu. Allah memberikannya setelah Abraham sudah berumur 100 tahun. Dengan kata lain, sebenarnya kalau dari kita hitung-hitung dari segi umur manusia, bagaimana mungkin lagi bahwa Sarah akan melahirkan? Dan Abraham berumur 100 tahun, Sarah berumur 99 tahun. Ini adalah hal yang sangat mustahil dan bahkan tidak pernah terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kita mengetahui dalam pemanggilan Abraham juga bahwa ini hal yang sangat luar biasa. Abraham dipanggil oleh Tuhan dari kampung halamannya ketika dia sudah memiliki kehidupan yang mapan dalam segala hal. Baik dari perekonomian, baik dari kehidupan sosial, dia dihormati di kampungnya, tetapi Allah menyuruhnya untuk meninggalkan kampungnya dan pergi ke tanah yang akan ditunjukkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Abraham tidak tahu kemana Allah akan menunjukkan janjinya kepada Abraham. Tetapi hal yang sangat luar biasa yang kita lihat dari Abraham, dia taat kepada Tuhan. Dia menuruti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dia tidak membantah apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Dia menuruti dan dia meninggalkan kampung halamannya. Dan dia pergi menuju tempat yang telah Tuhan sediakan baginya. Saudara-saudara, ini adalah bukan hal yang mudah. Lalu di dalam firman ini kita melihat bahwa sekalipun sebenarnya bagi Abraham tidak ada lagi dasar untuk berharap. Mengapa dikatakan tidak ada lagi dasar untuk berharap bagi Abraham? Karena pada saat itu usia Abraham sudah tua, sudah lansia. Dan Sarah juga sudah lansia. Maka tidak ada lagi sebenarnya harapan. Tetapi dalam semuanya itu, Abraham tidak ragu dengan janji Allah. Abraham hanya berpegang kepada janji Allah, karena bagi Abraham ketika Allah berjanji, tentu ada satu keyakinan bagi Abraham bahwa Tuhan akan menepati semua apa yang dijanjikan Allah
kepada Abraham. Abraham tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itulah bahwa Abraham juga disebut sebagai bapa semua orang yang percaya dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita melihat tadi dari dalam ayat 19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sering sekali keadaan fisik kita membuat iman kita lemah. Keadaan ekonomi kita membuat kita lemah. Keadaan sosial kita membuat kita lemah. Mengapa demikian? Karena sering sekali orang menghubungkan antara iman dengan keadaan fisik. Karena sangat mudah dunia ini mempengaruhi kita ketika fisik kita lemah. Ketika fisik kita sakit. Ketika fisik sakit, maka akan lebih mudah dunia ini mempengaruhi iman kita untuk goyah. Untuk tergiur dengan tawaran-tawaran dunia ini. Saudara-saudara, ternyata di dalam kehidupan kita, iman dan tubuh itu bagi Abraham bahwa keadaan fisik yang seharusnya tidak memungkinkan lagi untuk percaya kepada Tuhan, tetapi bagi Abraham bahwa itu sangat mungkin untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan, untuk senantiasa menyerahkan setiap hidupnya kepada kuasa Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupannya. Saudara-saudara, oleh karena itu bahwa sakit penyakit, keadaan kita, keadaan sosial, harta, jabatan atau apapun, itu seharusnya tidak mampu untuk mempengaruhi iman kita kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita melihat juga di ayat 20, di ayat 19, bahwa usia dari Sarah, dari usianya, rahimnya sudah tertutup. Ini adalah tentu membuat orang berputus asa. Tetapi Abraham, dia tetap yakin kepada janji Tuhan. Lalu di ayat 20 kita melihat, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang atas ketidakpercayaan. Dia tidak bimbang, artinya tidak ada keraguan dalam hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun usia tidak bisa menjamin lagi. Keadaan fisik tidak menjamin lagi. Tetapi dia tidak bimbang. Saudara-saudara, di saat seperti inilah iman itu sangat dibutuhkan. Di saat situasi tidak memungkinkan untuk menolong kita, untuk membantu kita, di saat itulah bahwa iman harus kita tetap tumbuhkan. Saudara-saudara, pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita boleh terjadi terus. Baik suka maupun senang. Baik penyakit maupun kesehatan. Baik jabatan, harta, dan kekayaan dalam hidup kita, itu boleh berubah-ubah dalam setiap hidup kita. Sekarang kita tidak memiliki jabatan apa-apa. Besok mungkin kita bisa memiliki jabatan, sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa itu tidak akan mempengaruhi iman kita. Kita harus tetap percaya kepada kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam ayat 21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Inilah keyakinan Abraham. Dia sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan, ya Tuhan yang menepati. Kalau Tuhan berjanji kepada kita, jangan kita yang menepati, tapi Tuhan yang menepati janjinya kepada kita. Kita hanya turut kepada perjanjiannya. Kita hanya turut kepada apa yang difirmankannya dan apa yang disampaikannya dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita yakin akan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lalu di ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Oleh karena itu, keyakinannya, ketaatannya kepada Tuhan, itu adalah diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara-saudara, apapun yang terjadi, iman kita harus tetap bertumbuh. Kita harus tetap tidak boleh ragu kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan Tuhan memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita seperti tema kita, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Hal ini terjadi seperti apa yang dialami oleh Abraham. Tuhan memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Mengapa seperti itu? Karena dia taat, dia setia, dia tidak pernah ragu kepada Tuhan. Dalam kondisi fisik yang tidak memungkinkan pun, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita sakit,
ketika kita miskin, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, ketika kita kaya, ketika kita memiliki sesuatu, jabatan atau kuasa dalam hidup kita harus tetap yakin akan kuasa Tuhan. Maka dalam hidup ini, kita harus tetap percaya dan beriman kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita bisa tetap beriman kepada Tuhan dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan iman dan Tuhan akan melakukan janjinya, menepati janjinya bagi kita semuanya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberi kami hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami karena kami beriman kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.